Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita mulai begini. Hari ini saya kedatangan teman namanya Arif. Arif juga bukan siapa-siapa sebenarnya Arif. Iya, ini bukan siapa-siapa. Ya, artinya gini, setiap saya ceritakan kembali ke Arif bahwa niat saya bikin ini memang mau mendengar cerita dari Arif, kalau kesah dari Arif. Dan apa saja tentang Arif, karena setiap orang itu punya cerita, punya pengalaman yang bisa menginspirasi orang lain. Atau setidaknya kita ada pengalaman buruknya Arif yang bisa jadi pelajaran untuk orang lain, bahwa saya kalau begini berarti salah. Oke, mungkin Arif bisa cerita dari saya Arif, nama lengkapnya sih Muhammad Arif. Saya lahir di pedalaman di Maros 9 Desember 88, menjelang 34 tahun yang lalu. Alhamdulillah kalau panjang umur ya 34 nih. 34 nah, tertua begini. Baru sadar. Iya, saya kira saya masih 17 tahun. Ya, masih SMA itu Pak. Setiap tahunnya sih perayaan ulang tahun selalu meriah. Setiap di bulan Desember itu bulan yang banyak hari besar, pasti ulang tahun saya masuk di situ. Dan banyak teman-teman yang merayakan itu, bersuka cita di hari ulang tahun saya. Iya. Kalau dibilang apa yang menyenangkan sih, semua yang menjadi perjalanan hidup saya itu buat saya tidak ada yang kelam ya. Buat saya semua menyenangkan. Suka dukanya itu mau suka mau duka itu menyenangkan. Ya dari SD besar di kampung, kemudian SMP di kampung, hijrah SMA itu masuk ke sini di salah satu SMA swasta di Makassar. Masih Maros sih. Maros. Tapi di bawah naungan Angkatan Udara. Auri. Nah, berarti perbatasan di bandara SMA situ. Mangkasa. SMA Mangkasa. Kita nyaris kalau seandainya sedikit lagi kita sudah jadi alien hampir. Ya dari SMA di angkasa ya. Bayangkan kita di angkasa nih, sedikit mami kayangan. Sedikit mami kayangan nih. Iya. Jadi setelah itu sempat pending kuliah karena ada biaya, dan diam-diam daftar kuliah setelah 1 tahun kemudian masuk ke UMI. Awalnya sih mau tembak sastra, tapi saya lihat, sastra ini cukup menantang, banyak sekali labnya, apalagi bahasa Inggris. Saya ini tidak terlalu suka bahasa Inggris. Andes potel lame kayu jadi tahu. Iya. Dan bapak saya waktu itu yang ada juga masalah soal konflik lahan. Saya bilang ya saya pindah ke hukum. Nah di hukum itu ketemu orang-orang baru, ketemu anak-anak baru, kawan baru. Saya bilang ini mungkin kehidupan kota. Iya awal-awalnya ya nyaris lah jadi orang kampung yang kampungan, nyaris. Tapi tidak jadi gitu. Saya ini bolehlah orang kampung, tapi alhamdulillah tidak kampungan. Iya. Sedikit norak gitu. Iya. Biasa lah. Norak itu penting. Betul. Karena identitas. Betul. Iya. Harus jadi pembeda. Iya. Kalau kita mau sama yang lain, buat apa beda? Betul. Dasarnya tidak ada yang sama tuh, tidak ada yang sama. Ya, masa kita mau jadi manusia rata-rata? Iya. Saya paling tidak suka ya untuk mau meniru orang yang saya enggak mau seperti itu. Saya jadi diri saya, Arif ya Arif, orangnya Arif. Nah kemudian gini, saya dengar ada cerita dari Mukmin. Kalau masuk organisasi itu karena lapar. Oh iya. Nah, saya mau bilang begini. Saya harus diklarifikasi itu. Saya pas pernyataannya itu, saya sempat komen. Saya sempat komen. Woi, saya yang ngajak kau masuk itu. Iya. Itu karena lapar. Titik sampai di situ. Kita lapar. Ya dari karena persoalan lapar waktu itu, kuliah masih panjang, uang tidak ada ya.
apa ya, Putar otak supaya bisa makan. jiwa survive itu muncul. Jiwa survive itu muncul. Akhirnya saya ajak Mukmin ke auditorium. Iya. Awalnya kita kira masih Mapala, Iya. jadi anak Mapala makin. Hmm. Ternyata ya itu sudah UKM lain. Iya. Itu ya unit penerbitan penulisan mahasiswa UPPM UMI yang bikin Iya. itu. Pas kita masuk itu auditorium, mama penuh itu. Organisasi pers kampus ya. Apa ini? Ada yang mencoretan ini, coret. Apa kalau mulutmu dibungkam gunakan pena apa sih? Apa ini? Iya. Saya bilang, wih, kamu ini rantasan nih. Iya. Saya bilang, begini ke kota? Iya. Begini nih kota. Semester berapa itu? Masih awal-awal, Pak. Oh, jadi iya. masih awal-awal kuliah. Iya. Ya baru, masih ada hawa-hawa ya muta'ali hasbi. Gitu. Kita masih ada Iya. hawa-hawa pada lampe. Iya. Ya masih alim-alim bu. Iya. Masuk ke situ. Wah, ternyata kita ketemu anak UPPM itu pada jijik. Saya bilang, apa nih, organisasi apa ini? Iya. Nah, baku cala-cala orang di dalam. Masuk satu. Apa kau hitam? Apa kau? Mama. Ya. Organisasi apa ini? Bagus lah juga. Iya, salah masuk kan kapan nih? Tapi karena posisi saya dengan Mukmin itu cukup berjauhan. Waktu itu materi yang kita dapat itu pas Kak Ana. Kak Ana waktu itu masih jurnalis Antv, anggota AJI lah. Iya. Aliansi jurnalis itu yang bawa materi. Saya bilang, wah hebat. Kalau saya malah bilang, wah ini orang kecil, Iya. tapi suaranya besar yang menggema ini. Iya. Wah. Jadi lama dia ajar kita menulis, kita diajarkan bagaimana penulisan, apa 5W1H waktu itu masih ada, waktu itu dipakai. Kita belajar di situ. Besok ikut lagi sampai akhirnya kita dapat materi analisis sosial. Wah itu hebat di situ kan. Iya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ingat KOP Kasaming itu yang bawa materi. Walhi silakan merapat. Iya. Kita belajar advokasi. Ini baik. Kita bingung ditanya, saya ini paling depan. Apa itu advokasi? Advokasi. Iya. Langsung bilang, tidak tahu. Iya maklum. Ini kasihan sekolah di kampung. Iya. Besar di kampung ya, mana tahu ini advokasi. Iya. Dijelaskanlah sama kopi waktu itu. Oh, advokasi ini seperti ini sebagainya. Kayaknya menarik ini. Iya. Sampai akhirnya dia bilang, kalau dunia advokasi itu namanya bunuh diri kelas. Saya bilang, saya malah berpikir bagaimana apalagi kelas ini dibunuh ini. Iya. Tadi sudah alpukat. Saya bilang, ada yang advokasi, ada tambah bingung jadinya. Iya. Sampai akhirnya setelah diklat berapa hari diklat, lebih seminggu itu 4 hari ya. Iya. 4 hari diklat, gabung ke PPM, kesehatan PPM. Ini bangunan apa ini? Iya. Di rantasan. Apa ini? Saya masuk ke PPM, di kedon debu Muhammad. Wah, tebal sekali. Saya bilang, apa ini? Siapa ketua waktu itu? Ketua waktu itu orang Ana, namanya juga Ana. Putih. Tapi kalau penerawangan saya sih agak-agak cengeng gitu. Iya. Iya, waktu itu. Ya, tapi cukup perhatian. Kita yang habis diklat itu diperhatikan sekali. Kita kayak anak mas, dan sebagainya. Sampai akhirnya ya saya dapat advokasi pertama di PPM. Iya. Itu pendampingan warga Salokoa di Goa. Ternyata UPPM itu keras juga. Saya baru sadar di situ. Kita ini belum kajian apa, belum apa semua, belum baca buku. Saya ingat UPPM itu saya dikasih baca buku itu yang ada gambar Soeharto apa gitu. 30 tahun Orde Baru. Itu saya dapat pertama. Saya suruh presentasi. saya bilang bagaimana presentasi itu? Ternyata kita suruh di depan ambil papan tulis apa yang kita tahu dari itu buku. Ya, suruh ceritakan kembali. Saya karena dengan gaya ngeles saya masih kuat waktu itu. Nah, cari memang pakai jurus.
orang sebentar ini Pak. Iya. Bahaya ini. Jadi saya menulis sedikit, banyak itu anak-anak yang lain coba ngomong, oh, apa sebenarnya sih? Dengan gaya ngeles saya itu, karena saya belum baca tuntas, ya baca-baca lari saja. Iya. Ya, saya bilang saja, ada teman-teman yang mau menjawab itu. Ya jurus ngeles. Iya. Jurus paling bagus itu Pak. Melempar pertanyaan orang ke orang lain. Orang lain. Biar mereka jawab. Gitu. Iya. Karena pada dasarnya saya memang orang yang tidak suka terlalu banyak membaca. Iya. Tapi kalau dibilang langsung Aplikasi. praktek, saya lebih suka. Ah. Karena disitulah pembelajaran sejatinya sebenarnya. Jadi berangkatlah kita ke gua. Di gua, sampai di gua kurang lebih 4 hari di sana mendampingi warga itu soal pengerukan pasir. Disuruhlah kita ini live in, cari informasi apa ada seberapa lama tambangnya. Celakanya saya ini sudah dipesan saya waktu itu sama Abi, kalau kalian pulang, posisi itu tidak boleh membawa apapun dari lokasi pendampingan. Saya bawa pulang ini 2 biji jambu putih. Saya simpan di pot, tunggu berapa hari itu keluar tunasnya. Datang Abi, siapa yang bawa ini? Saya bilang, saya Kak, saya masih aneh. Dia bilang, tidak ada kakakmu di sini, mati aja. Ini tambah serem ini orang itu. Dan saya bilang, saya. Dia bilang, kau ambil di mana? Saya bilang, saya ambil di Salokoa, lokasi pendampingan. Woi, 3 bulan masih tidak boleh jauh PPM. Iya, 3 bulan sih Muhammad Rasulullah. Kena sanksi? Iya. Saya bisa nana, seganas ini Kak. Jadi setiap saya ke PPM kodong diusir. Kayak tong orang dibunuh. Kejam ini PPM. Jadi karena saya tidak ditemani cerita di PPM, di bombe istilahnya, di bombe massal. Iya. Udah di bombe massal, kejam itu PPM. Pengasingan istilahnya. Iya. Bahasa kerennya tuh pengasingan. Nyebrang ke KSR, gabung sama anak KSR cerita-cerita. Dapatlah kawan, dapat senior. Sampai 3 bulan itu akhirnya saya akrab dengan semua UKM. Iya. Hikmahnya di situ. Iya. Dan yang menarik di situ bahwa dari sekian banyak anak yang habis dikat di angkatanku itu, angkatan 9 kalau salah itu, saya orang satu-satunya yang mengenal semua orang-orang UKM ini. Yang ada sekitar situ. Sampai itu anak-anak tentara menua itu, saya kenal, baku akrab. Iya. Di situlah anak-anak bilang, apa hebat, masuk di fakultas teman-teman kita cerita, datang ke UBM orang di bombe, terpaksa cari teman lain. Iya, pakai kalem mater dicari lagi. Apa hebat? Awalnya saya mau lari. Iya. Apa ini? Tapi setelah 3 bulan itu. Tapi setelah sanksi itu, akhirnya saya belajar. Kenal itu saya malah betah di belakang. Iya. Kita bilang kampung belakang, dan hebatnya lagi itu dan yang paling itu saya tinggal di kampus sampai selesai. Saya tidak pernah ngekos, jadi tinggal di PPM. Saya penjaga abadi PPM. Jadi ada kosan gratis nih. Kosan gratis, bikin rumah-rumah sendiri. Makannya? Makan ya minta. Kalau ada teman nongkrong. Adakah? Ada minta. Warna dulu. Jadi ternak sapi mulai dari nol, F1. Iya. Saya mulai dari nol. Sekarang berapa ekor? Baru satu. Tapi saya sudah punya brand. Kensifarm. Jadi kalau teman-teman sahabat-sahabat yang mau sapi kurban bisa hubungi saya di Kensifarm. Saat ini untuk kandang saya belum memang, tapi saya menjalin kerjasama dengan beberapa teman komunitas pecinta sapi, peternak sapi itu. Jadi ada yang nelpon, saya hubungi lagi teman. Ibaratnya makelar sapi sekarang. Ya, yang itu belajar berbisnis. Lumayan lah 300.000 satu sapi kali 10 cuma nelpon. Betul. Siapa yang mau kasih kita tuh? Apalagi dekat-dekat kurban ini. Iya, sapi mahal. Betul. Saya bilang ya ada, saya coba paling teman jadi teman. Jadi konsep kayak plasma. Iya. Untuk saat ini saya punya relasi itu seperti teman di tempat kandang. Nggak bikin kayak koperasi gitu, Belum. Tapi rencananya akan seperti itu. Ya,
saat ini untuk jadi kerja saya itu cuma cari, saat ini saya lagi aktif cari kerja sama jangka panjang. Iya. Meski begitu, stok sapi di kandang teman saya ini sudah tidak ada kemana-mana, sudah ada pembeli tetap. Jadi menurut Arif, prinsip kebahagiaan itu kayak apa sih? Ya, prinsip kebahagiaan buat saya itu kalau orang yang ada di sekitar kita itu enak menerima kita, sudah senyum, kita datang mereka senyum, itu bahagia begitu. Begitu, simple. Bahagia itu simple. Nah, Sederhana gitu bahagia. tapi semua orang bilang bahagia itu sederhana, tapi apa pada prakteknya masih mengeluh. Kecuali kalau dia mengukur kebahagiaan itu materi. Kalau kebahagiaan sebatas materi, ya mohon maaf. Materi itu kepuasan, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu tidak akan berbatas. Selama kita jadi manusia ya Ada terus. pasti kita mau ini susah. Tapi buat saya, prinsip saya dari hidup memang saya itu ya satu hari satu kebaikan. Selebihnya itu saya anggap ya sesuatu yang mungkin di luar kendali saya untuk saya lakukan. Pernah enggak Arif berpikir di kampungnya Arif itu jadi apa? Ada pilot project, kembali ke orang gaya-gaya NGO atau pilot project untuk peternakan sapi di satu area ini. Iya, saya punya impian. Jadi sementara ini saya lagi mengurus di notaris pendirian akte notaris kelompok tani ternak sapi Asiama. Saya lagi dorong saat ini. Ya nanti dari kelompok tani ini saya buat nanti bisa bercabang, bisa ada yang pengolahnya. Kalau bisa nanti kami akan bentuk semacam pendidikan peternakan usia dini, itu lebih bagus. Jadi bagaimana mengenalkan anak-anak di kampung itu sehingga dia tidak lupa sebenarnya kehidupan kampung itu seperti potensi di kampung. Saya kuliah 6 tahun, 7 tahun Pak. Tidak dipakai, itu ilmu hukum tidak dipakai jual sapi. Iya. Ini yang salah. Saya kuliah, orang kuliah kan ditanya, setelah kalau kuliah ini untuk apa? Saya malah jawab, alasan saya kuliah itu yang pertama, saya sebenarnya cuci motor, mau mulai gadis-gadis kota. Itu jawaban pertama saya mulai gadis-gadis kota seperti apa? Kedua dia bilang itu apa? Saya mau nongkrong malah, mau ngumpul-ngumpul begitu cari teman baru. Itu yang kedua. Yang ketiga baru saya mau belajar. Jadi ketiga memang baru belajar. Iya. Lihat cewek. Makassar ya? Iya. Makassar. Kenapa pilih jurusan ini? Apa cari kerja? Iya di sini. Kamu cari kerja. Dari sini. Cari kerja Itu mindset yang sudah dipikirkan. Kan orang bilang ya kau akan dianggap orang ketika di kampungnya ini masih sampai sekarang. Kau akan dianggap sebagai orang di kampung ketika kau misalnya jadi kepala apa dan sebagainya, mungkin di PDAM. Iya, karena kita sama konsep pendidikan yang menjadi kritikan konsep pendidikan kita kan selama ini. Kita kan Indonesia gitu. Kita di anak-anak usia dini sudah belajar setengah mati apa dan sebagainya. Tidak diajarkan bahagia dulu. Jadi mereka diajarkan sudah dari kecil itu sudah berat. Nah, padahal sebenarnya anak usia dini itu kalau pendidikan pola karakter pendidikan kita, kurikulum kita balik ya, karena cara berpikir pemimpin kita ini harusnya pendidikan itu sejatinya adalah membahagiakan dulu, baru mensukseskan. Ini anak disuruh dulu pintar, baru disuruh bahagia. Tak balik, bagaimana anak mau pintar kalau tidak bahagia? Lagian begini, ini yang saya alami ya. Saya dulu di STM, dulu jurusan elektro. Ketika saya mau masuk perguruan tinggi, istilahnya zaman saya dulu UMPTN. Oh iya. Masih UMPTN kan? Iya. Masuk ke UMPTN,
yang dijadikan materi UMPTN itu kan pelajaran umum. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia. Saya malah suka waktu SMP itu sama SD SMP saya itu lebih suka bahasa daerah. Nah, kita di STM tidak pernah belajar ini. Bagaimana kita mau lulus? Iya. Nah, setelah akhirnya saya ambil keputusan, udah, berarti saya nggak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Saya nggak pernah mendaftar di perguruan tinggi negeri. Pilihan jatuh ke UMI. Akhirnya kuliah di UMI, teknik elektro lagi. Kembali lagi sih. Begitu saya kuliah, kayak saya menyesal kuliah sebenarnya. Kenapa? Apa yang saya pelajari di STM? Kembali lagi diulang sampai semester 6. Bosan jadinya. Akhirnya bosan. Tidak ada. Iya. Malah saya bilang alat-alat di lab yang di STM itu lebih canggih daripada lab yang di UMI. Iya, betul. Kenapa? Maksudnya saya gini, itu saya sempat protes sama pemerintah. Namanya undang-undang. Iya. Kalau saya sih, maksudnya anak-anak kejuruan ini dari SMK itu dapat ujian khusus prioritas misalkan. Ini kan STM. memang kritikan pendidikan kita memang kan salah. Makanya sih pendidikan kita ini dari tingkat bawah saya itu sudah salah. Anak ini sudah diajarkan, harus pintar, harus. Jadi bayangkan Kak, lihat sekarang anak-anak SD, tumbuh kembang anak sekarang terhambat karena proses apa yang mereka dapatkan. Dia misalnya ke PAUD, ke TK. Di TK mereka harus pintar menghitung, pintar apa dan sebagainya. Terlalu. Yang ini mereka keliru. Mereka tidak sadar bahwa pendidikan anak usia dini apa dunianya? Main. Dunia anak main. Pembangunan karakter doang. Bahagia dulu, baru Iya. kau ajarkan untuk pintar. Bagaimana caranya mau pintar? Nanti tertekan anak. Kenapa kok besarnya? Kenapa kok tidak bisa bersosialis? Bagaimana caranya? Tertekan duluan. Dia maki di umur anak. Saya malah keliling kaget. Dia SD. Bisa gini mana nih? Tapi gini, kebanyakan juga ibu sekarang bangga kalau anaknya masih usia PAUD sudah bisa bahasa Inggris. Saya malah Bangga kalau anaknya sudah bisa membaca. saya enggak. Kalau pendidikan saya ke anak-anak saya itu, kalian terserah mau ngapain, mau kok hambur saja. Apa yang kalian suka silakan, terserah. Artinya kan memang baca. Artinya gini, mindset dari orang tua juga itu sudah Iya. harus Pola asuh pendidikan parenting ini yang tidak sampai sedetik. Makanya menjadi titik kritikan saya itu ya, pernah saya bilang bahwa saya suka waktu itu yang viral itu soal bagaimana seorang guru bilang kita jangan, kalau anakmu tidak peringkat kelas jangan dimarahi. Iya. Karena ada seorang seniman yang tidak butuh nilai matematikanya bagus. Benar. Ada calon olahragawan yang tidak perlu nilai fisikanya bagus. Kita Itu kan menarik. dipaksakan jadi manusia rata-rata Iya, makanya saya mau keluar dari situ. sama semua. Benar. Ini yang saya kenapa saya tinggalkan semua masalah kita, karena semua kita dipaksakan jadi manusia rata-rata, harus bisa bahasa Indonesia, bisa kali-kali, bisa. Bayangin, yang dipakai berdagang apa dia? Tambah, kurang bagi-bagi. Tapi ada tong orang bagus kali-kalinya kurang bagi-bagi. Itu dia problem. Iya, ada tong orang bagus bagi-bagi tapi dia tinggi kali-kali. Nah, itu kan banyak. Jadi saya cuma bilang anak-anak muda kekinian itu ya setengah mati sih anak kekinian kalau tidak mau mencoba bangkit. Orang sekarang enak, sebenarnya justru sekarang enak sih, medsos enak, kemana bisa wifi gratis apa dan sebagainya, bayar 5.000 kopi wifi sampai malam. Betul. Sampai dilempar gelas pulang mau Tapi begini, akhirnya karena tidak ada orientasi dari sejak kecil mau kemana ke depannya. Ini seragam juga cita-citanya. Iya. Cita-citanya seragam jadi PNS. Itu CPNS kan sekarang lagi banyak orang mengundurkan diri. Nah itu dia. Mungkin baru sadar itu, baru kapan baca baik-baik itu. Deh. Salah pilih kayak ini. Salah kayak ini. Tidak WMR ini. Tapi
Makanya fenomena baru. makanya saya fenomena mencoba, baru. saya makanya Akhirnya terbantah nih. Bahwa iya, makanya mimpi sejuta umat itu makanya saya terbantah. keluar. Makanya orang bilangnya ya eh, paling orang-orang kampung bilang kuliah hukum itu kok palingan kok akan jadi pengacara, jadi jaksa, hakim. Saya bilang terlalu sempit cara berpikir orang-orang di kampung itu lihat itu. Pada dasarnya sih di kuliah itu kan sebenarnya bukan hanya persoalan kau pintar dapat ijazah, wisuda, yudisium, sebagainya. Buat saya kuliah itu juga bagaimana memperbanyak relasi itu, memperbanyak kawan, saudara. Jadi kemana-mana dari A sampai kota B, kemanapun. Kita sayangkan itu kan anak muda kota, iya, Iya. macam-macam yang canggih-canggih. Tapi malas sih pulang kampung. Iya. Akhirnya Alhamdulillah kalau tidak kenapa-kenapa Ji. Kalau kenapa-kenapa Tommy, pulang pergi baik-baik, pulang bawa kedua anak. Fenomena ini kan Iya. artinya ini yang banyak orang keliru saat ini ya, terlalu menganggap bahwa gaya kuliah itu sesuatu yang perlu bangga. Tidak, saya bilang kenapa mau kuliah mau dibanggakan? Kita nih kuliah kalau bukan piwanta sendiri jangan dibangga. Kalau masih gengsi, Bos. tapi kalau kita masih menyusui sama orang tua, minta uang, minta habis uang. Apa? Macamlah saya sama Mukmin, tidak ada kiriman mamanya Mukmin yang menderita lagi. Akhirnya kan habis sawah di kampung dijual. Ya, itu yang namanya kan. Makanya saya bilang lah ini bahaya. Akhirnya kehidupan itu kan tidak berkelanjutan nanti. Oke lah, kau PNS. Pensiun tunjangan nanti. Itu cuma berpikir begitu. Kita semua orang itu punya sama. Ke depan habis tak orangnya. Pasti. Dan tidak ada lagi anak muda dari kampung kembali ke kampung, bangun kampung dan bertani, tidak ada lagi. Cocok itu Kak. Anak-anak kuliah sekarang yang sarjana, berapa lulusan universitas setiap tahun? Berapa yang kembali ke kampung? Tahu berapa tahun ke depan petani punah. NGO saja saat ini orang tidak mau ber-NGO, dia bilang tiada uang. Ya. Mindsetnya uang. Kalau dia bilang kawan Charlie itu, dia bilang kita ini kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja. Maknanya makanya saya bilang ya kita ini kerja untuk hidup, bahwa artinya selain hidup untuk diri sendiri, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu bisa menjadi hidup untuk orang banyak, bisa bermanfaat, cukup bermanfaat. Kalau orang pintar itu kita di rumah, kita bisa pintar, tapi jadi orang bermanfaat kau tidak akan bisa lakukan ketika kau hanya tidur di sini. Manfaat itu ya bagaimana kita menebar kebaikan. Jadi saya bilang tadi satu kebaikan saja satu hari, satu orang kita tolong, ya yakin saja itu ada 1000 kebaikan yang menunggu. Pertolongan yang lain itu akan datang membantu. Tidak pernah susah. Saya alhamdulillah kembali ke kampung. Ya kalau dibilang susah ya saya bilang di perputaran roda kehidupan itu kan tidak selalunya di atas, pasti berputar ini. Tapi yakin saja bahwa setelah titik terendah itu kita akan berada di titik tertinggi. Saya yakin. Saya pun saat ini saya bilang teman-teman, Pak, oke, berhasil, silakan. Tapi ada suatu masa di mana saya akan berada di posisi itu. Saya yakin itu. Saya ini orangnya semangat, optimis. Saya tidak perlu kalau orang pikir kenapa kau pelihara sapi betina tidak ada jantannya, pasti orang berpikir bagaimana caranya melahirkan nanti berkembang biak itu. Inseminasi buatan bisa sekarang beternak tanpa jantan bisa, malah potensi anaknya bisa kembar. Iya. Tapi ambil dari mana? Bibit dari Bone. Nah, kalau inseminasi buatannya kita kerjasama dengan dinas peternakan. Sudah ada. Besarnya Arif. Jalani Saya tuh jadi fokus Arif ke
saat ini saya mau bikin peternakan besar, peternakan sapi besar. Saya ingin bikin itu. Dan dari situ itu saya akan menjadi apa ya? Peternakan modern. Saya mau jadi menginspirasi di kampung itu. Saya ingin membuktikan sebenarnya di kampung. Kenapa kemudian saya terjun menjadi peternak sapi? Karena mitos orang-orang kampung itu, sapi itu tidak bisa kembar anak. Saya mau saya mau pelihara sapi karena mau pecahkan mitos itu. Satu. Karena setelah saya belajar itu bahwa dengan inseminasi buatan, potensi sapi melahirkan kembar itu sangat tinggi. Karena sperma yang dibeli itu sperma kualitas, bukan lagi sperma check up, itu sebenarnya memang dipersiapkan. Satu. Yang kemudian yang kedua itu saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang selalu bilang bahwa mereka pelihara sapi itu 2 tahun harganya cuma 6 juta misalnya, 6 juta 5 juta. Nah, kalau dengan beralih mencoba sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, misalnya pelihara sapi besar apa dan sebagainya, itu ya saya pernah transaksi sapi 14 bulan sapi limusin itu 8 bulan itu harganya 15 juta. Itu sudah dapat 3 ekor sapi lokal, umur 2 tahun. Bayangkan, saya ingin menantang. Jadi saya juga berkompetisi menantang diri saya untuk membuktikan ke orang-orang sekitar bahwa bahwa pendidikan itu juga itu bisa mempengaruhi relasi, mempengaruhi juga apa yang kita lakukan sekarang. Ada teman saya kenal, dia tinggal di daerah Goa. Itu kuliah sekarang. Dia baru selesai kuliah. Tapi saja dia kuliah. Memang dia peternak sapi. Dan dia bangga loh. Dia ada bangga dia. Iya, harus bangga. Karena dia bawa Pajero ke kampus, bos. Bagilah, bukan main. Dengan hasil sapi nih, bos. Dan itu apa ya? Inspiratif. Orang-orang seperti itu sebenarnya, daripada kita misalnya nongkrong cerita ABDB cepetnya, ujungnya besok bangun tidur hilang lagi. Dan dia tidak malu-malu antarkan pelanggannya daging sapi besar ke sana. Tidak malu-malu antarkan. Jual bakso, jual soto. Saya malah diketawai. Saya diketawai. Saya kan punya ada sawah juga. Saya malah diketahui di kampung karena saya pakai kotoran hewan, kotoran sapi, ayam, kuku. Saya diketahui. Apa itu begitu? Terus saya bilang, di situ tuh nanti dilihat. Kita lihat. Saya ingin memang membuktikan sesuatu yang orang anggap itu tidak mungkin. Saya ingin bilang bahwa itu mungkin. Malah iya. Saya malah saya bilang, saya coba mengedukasi beberapa kawan yang peternak sapi, yang anak-anak muda di kampung itu, coba dikasih gini. Yang bilang, susah. Sebenarnya tidak susah, cuman memang kita saja ini memang yang tidak mau memulai dari situ. Akhirnya yang kotoran sapinya dia punya. Iya. Jadi mandiri dia karena listrik. Dari Betul. Bulu kumbang kan ada yang seperti itu. Nah, saya sebenarnya mau bikin itu juga. Satu sisi saya mau cita-cita besarnya itu ya bagaimana memanfaatkan potensi alam. Saya artinya gini, kalau Tuhan itu kasih kita seperti ini, tidak mungkin sampai di situ saja. Pasti ada, tinggal bagaimana manusia mengelola itu. Karena yang Tuhan itu selain listrik, pupuk pakan. Iya. Saya malah pakai untuk rumput gajah apa semua, tanaman. Malah orang-orang bilang, kenapa tanaman-tanaman subur apa? Saya tidak malu-malu pegang kotoran sapi. Saya jual cacing untuk dipakai mancing di kampung itu. Saya tiap hari adu-adu pakai tangan halus. Kotoran sapi itu halus, tangan halus. Iya. Dan kotoran sapi itu 1 hari gasnya sudah hilang. Enak. Tidak ada yang bau.
orang malah kalau kita bongkar saja, yang petani-petani daerah dataran tinggi gua itu pakai air kencing kelinci, itu jadi pupuk kentang, wortel apa dan sebagainya. Mereka orang di Makassar itu tidak sadar mereka sudah makan Ya, kotoran kelinci. tapi daripada pupuk kimia. Iya, tanah rusak, hara tanah hilang. Bala saya dibilang teman-teman, so kok bisa cerita ini nanti? Tidak, artinya saya kombinkan antara yang pernah saya dapatkan pengetahuan umum itu, belajar dari internet apa dan sebagainya, saya juga belajar dari pengalaman. Ya kebetulan kan bapak dulu itu pernah jadi kepala dusun seperiode Orde Baru. Jadi 32 tahun bapak jadi kepala dusun itu. Iya, sama periodenya Soeharto memimpin Indonesia itu. Bapak malah capek akhirnya berhenti, malah tiada yang mau ganti. Saya bilang tapi dari situ banyak saya orang-orang dulu itu penyuluh datang, saya masih menyimpan beberapa memori soal pengetahuan pengelolaan, bagaimana mengelola alam, potensi alam itu untuk menjadi sumber yang lain. Jadi diajar sampai sekarang saya mengajarkan ke anak saya 2 tahun yang paling tua saat ini tuh di kampung. Saya bilang, biarkan dia kotor. Ibunya biasa marah, saya biarin kotor. Mau dia main di mana terserah. Biarkan. Tinggal nanti dia akan seleksi sendiri di mana dia mau. Biarkan ngalir ya. Itu saya enggak usah pusing. Anak-anak muda kalau tidak mau kotor, kalau ada anak-anak muda kuliah pertanian, perikanan baru tidak mau sentuh lumpur, dia mau kuliah di situ. Karena memang kok kuliah untuk di situ. Ya. Kenapa kuliah perikanan? Masuk nanti, PDAS. Nyambung di mana? Kuliah pertanian di bank. Di bank. Masih mending itu. Iya, seperti itu. Ada yang kuliah sastra, jadi kerja di bank swasta apa dan sebagainya kan, di perumahan, di pemborong. Kan kacau juga. Ya itulah semraut kita itu. Tapi ya tetap biar kita jangan mengalir, karena memang ini dijalani kita. Iya, saya tuh jalani hidup ini simple, sederhana aja. Saya bisa melihat matahari pagi, tidur tenang, damai. Sudah main sama anak-anak. Sesimpel bisa mau tenang. Saya pagi nunggu lihat matahari terbit. Enak, keluarkan sapi, keluarkan ayam dari kandang. Kadang saya ajak ngomong, malah orang bilang, istri saya bilang, kenapa itu sapi diajak ngomong? Tidak. Pada dasarnya semua makhluk hidup itu punya insting. Ya. Saya bilang, nuri saja itu, burung-burung nuri itu masa pintar bicara, burung nuri itu. Saya bilang, sapi ini kalau nak tahu tonji tuannya kembali tonji. Ya. Bebek saja sore, ketika dilepas sore nak tahu rumahnya. Nah sekarang justru kebalikannya, kita ini yang manusia kadang dibiarkan kebablasan, nah lupa pulang. Jadi mungkin ya ada banyak rahasia yang kita dapat dari Arif. Nah jangan malu untuk memulai. Ya intinya jangan malu untuk memulai. Karena malu untuk memulai berarti memulai malu. Iya. Jangan malu itu, malulah ketika apa yang seharusnya kau bisa gapai itu tidak bisa kau gapai. Malu lah ketika kau tidak bisa ngapain. Iya, malu kalau kau cuma tidur. Saya kalau orang bilang, kalau Anda jatuh, nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada. Intinya mulai dulu. Ya. Soal bilang, baru kan biasa tenang. Tidak ada ini gitu. Peduli setan. Mulai dulu. Apa yang ada dulu. Jangan cari yang tidak ada. Manfaatkan dulu yang ada. Cari dulu yang ada. Jangan mau cari yang tidak. Tidak ada itu kau cari. Kalau yang tidak ada dicari. Yang ada mau dulu. Ibarat kita mau bangun rumah. Kalau tidak ada mukanya. Cari muka gitu. Tapi itu beberapa. Iya, itu kan gitu. Termiso jadi. Iya. Kan lagi fenomena juga itu. Apalagi kalau musim-musim politik. Kan banyak orang hilang mukanya itu. Cari-cari muka. Dia di mana simpan tuh.
Lahirnya pemain sinetron. Yang Ki bilang drama kolosal tuh. Sampai-sampai deh kayak Anglin Dharma jadinya ini. Ya, saya kira memang anak-anak muda itu jangan malu untuk melakukan sesuatu yang kalau itu baik kenapa harus malu? Malulah kalau misalnya kau tidak bisa berbuat apa-apa, kau hanya bisa meminta merengek, malu. Kalau kau masih kuat, berusaha lah. Jadi ya, saya anggap banyak inspirasi lah. Balik ke kampung. Iya. Sarjana hukum tidak malu jadi petani. Oh tidak. Jadi ya makasih Rif. Sip, Bang Nono.